Hai guys, welcome back to me, it's me Nail. Di video kali ini, aku akan mereview buku yang sudah aku baca, yaitu Alchemy of Soul. Bukan deng, Sang Alchemist dari Paulo Coelho. Aku nggak tahu cara bacanya, Paulo Coelho, kayak gitu. Oke, jadi buku ini itu udah pernah aku baca di tahun 2016 waktu aku mau belajar SBMPTN. Tapi kayaknya pada tahun itu tuh aku bacanya kurang mindful. Jadi menjelang tahun 2025 kemarin, aku memutuskan untuk baca buku ini lagi. Secara umum dulu ya, jadi buku ini itu bercerita tentang seorang anak yang namanya Santiago, dan dia itu tinggal di Spanyol dan bercita-cita untuk mencari harta karunnya di Mesir, di daerah piramida-piramida. Nah, buku ini bercerita tentang perjalanan si Santiago untuk menemukan harta karunnya. Sebagai background, jadi Santiago ini juga merupakan anak gembala yang suka banget baca buku dan bercita-cita untuk melakukan petualangan di tempat-tempat lain. Nah, ini tuh sejalan banget sama mimpinya dia kan. Dia punya cita-cita untuk berpetualang dan mimpinya itu menemukan harta karun di piramida. Yang otomatis itu jauh banget kan, dari Spanyol ke Mesir gitu. Dia akan melakukan perjalanan yang begitu jauh. Namun, permasalahannya adalah dia tuh ragu. Beneran gak sih aku harus melakukan perjalanan ini untuk menemukan harta karunku gitu. Nah, dalam keraguan itu, Tuhan mempertemukan dia dengan orang-orang yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk melakukan perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju harta karun itu, dia menemukan banyak sekali rintangan dan hambatan-hambatan yang gak pernah sama sekali dipikirkan. Apa aja hambatannya, kalian bisa baca di bukunya. Nah, di sini aku mau meng-highlight suatu momen waktu dia udah berada di pertengahan jalan, itu di padang pasir, dan dia udah bertemu sang alkemis dan juga udah bertemu seorang perempuan yang namanya itu Fatima, dimana dia tuh jatuh cinta sama si Fatima, begitu pula Fatima gitu. Dan di oasis itu atau di padang pasir itu dia udah dianggap sebagai penasehat umum oleh kepala suku karena dia mampu untuk membaca pertanda-pertanda alam. Dia punya kemampuan itu gitu. Di sini gongnya. Jadi pada saat itu dia mulai ragu untuk mewujudkan cita-citanya mencari harta karun di piramida karena dia udah bertemu sama Fatima, cinta sejatinya, kemudian udah dipercaya sebagai penasehat umum, otomatis itu akan membuat dia lebih sejahtera untuk hidup di padang pasir gitu. Cuman di sini gongnya, si alkemis tuh bilang gini ke Santiago, tahun pertama kamu akan hidup bahagia bareng Fatima dan kamu akan bertumbuh serta mencintai padang pasir. Dan dia akan melupakan harta karun itu. Nah, di tahun kedua, dia mulai memikirkan harta karun itu dan pertanda-pertanda semuanya itu mengarah ke arah sana. Biar kamu mewujudkan takdirmu itu. Tapi kamu berusaha untuk mengabaikan pertanda-pertanda yang diberikan Tuhan. Kemudian di tahun yang ketiga, kamu mulai kepikiran nih tentang harta karun itu. Terus kemudian pertanda itu masih terus berdatangan untuk kamu mewujudkan mimpi itu. Cuman kayaknya udah gak mungkin lagi gitu. Dan karena kamu merasa gelisah dan sering kepikiran tentang mimpi itu, nah pasanganmu itu nanti akan berpikir bahwa gara-gara aku nih kamu jadi gak mewujudkan cita-citamu. Jadi dia merasa bersalah atas hal yang menimpamu. Kemudian di tahun keempat, saat kamu mulai memikirkan takdirmu dan memikirkan harta karunmu, semua pertanda itu udah mulai pergi. Udah pergi karena kamu udah gak memperdulikan lagi semua pertanda yang datang ke kamu. Dan akhirnya kamu cuma bisa bengong dan memikirkan, gimana ya kalau dulu aku mencoba, gimana ya kalau dulu aku berusaha untuk menuju takdirku, untuk menuju cita-citaku. Dan pada akhirnya semua cuma tinggal penyesalan aja. Itu kayak aku bacanya kayak wow gitu ya. Intinya adalah kalau kamu punya cita-cita, coba aja untuk mengusahakannya sampai mentok. Tapi kalau sudah mentok banget ternyata cita-cita itu udah gak bisa kamu wujudkan, berarti memang ada takdir Tuhan lainnya yang bisa kamu capai gitu. Ada takdir Tuhan lainnya yang memang Tuhan sediakan untuk ya sudah kamu hidupnya kayak gini gitu. Gitu guys. Ini bukunya mengencourage buat teman-teman yang mau menggapai mimpinya atau yang lagi ragu apakah aku harus melanjutkan suatu perjalanan ini atau enggak kayak gitu. Oke guys, segitu dulu. Sisanya kalian bisa baca buku ini karena buku ini menarik banget. Aku sangat merekomendasikannya untuk kalian membaca.
Dan buat kalian yang mau dapat beberapa insight dari aku, bisa baca di threads yang aku tulis. Namanya juga sama Alif Lamro. Silahkan, bye. Thank you for watching.